Impor dilarang, tapi Balpres tetap masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Thrifting 2026 terlihat keren, viral, dipuja. Tapi, di balik Balpres yang dibuka di pasar-pasar, ada rantai distribusi panjang yang jarang dibicarakan. Impor pakaian bekas dilarang, pengawasan diperketat, namun barang tetap masuk. Kenapa? Di dokumenter ini kita menelusuri jalur masuk Balpres, konflik regulasi versus permintaan pasar, risiko yang jarang dibahas, dampak ke industri tekstil lokal, rantai global di balik tren sustainable. Ini bukan video untuk menghakimi, ini video untuk membuka pertanyaan. Setelah nonton sampai akhir, jawab dengan jujur. Thrifting itu solusi, atau kita sedang menutup mata? Tulis opini kamu di komentar. Subscribe untuk dokumenter opini kritis, investigatif, fakta, dan pembahasan tajam seputar pengetahuan isu sosial ekonomi Indonesia. Di sebuah pelabuhan, di antara ribuan kontainer, ada bal-bal besar yang tidak pernah benar-benar diceritakan, dibungkus rapat, dikirim lintas negara, masuk diam-diam ke pasar yang sedang tergila-gila pada satu kata, yaitu thrifting. Kita mengenalnya sebagai tren, sebagai gaya hidup, sebagai simbol cerdas dan hemat. Tapi di balik euforia itu, ada jalur panjang yang jarang disorot. Malam ini, mari kita mencoba menelusurinya. Pakaian bekas impor sering disebut balpres, datang dalam bentuk bal besar, disortir, dipisahkan, lalu menyebar ke berbagai kota. Secara regulasi, impor pakaian bekas itu dilarang. Seperti yang sudah dibicarakan oleh Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Yang saya kendalikan adalah barang ilegal yang masuk ke Indonesia. Saya akan membersihkan Indonesia dari barang-barang ilegal yang masuknya ilegal. Larangan impor thrifting, pakaian bekas, di Indonesia ini juga diatur dalam Permendak Nomor 40 Tahun 2022, perubahan atas Permendak 18/2021 yang menetapkan pakaian bekas sebagai barang dilarang impor, HS 63.05. Aturan ini bertujuan melindungi industri tekstil lokal, UMKM, dan kesehatan masyarakat dari dampak pakaian bekas impor. Pelanggar dapat dipidana penjara hingga 5 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Artinya, jalur masuknya bukan jalur biasa. Ketika permintaan melonjak, rantai distribusi akan selalu mencari celah. Dan celah itu seringkali tersembunyi di antara legal dan ilegal. Permintaan adalah bahan bakar. Semakin banyak orang mencari brand luar negeri murah, semakin besar pula arus yang mengalir. Kini, media sosial seperti e-commerce juga mempercepatnya. Banyak sekali dijumpai para pengguna e-commerce menjajakan barang thrifting tersebut guna menjangkau pelanggan yang lebih banyak. Semua membentuk persepsi. Ini normal, ini aman, ini murah. Ketika sesuatu menjadi tren massal, ia kehilangan rasa curiga, dan disitulah investigasi harus dimulai. Pakaian adalah benda personal. Ia menyentuh kulit, menyerap keringat, menyimpan jejak pemilik sebelumnya. Kita jarang bertanya, berapa lama pakaian itu disimpan? Dalam kondisi apa? Berpindah tangan berapa kali? Sebagian orang berkata, pakaian seperti ini cukup dicuci bersih dan siap dipakai. Tapi investigasi tidak berhenti pada asumsi. Tanpa standar higienitas yang terverifikasi, semuanya bergantung pada kepercayaan. Dan kepercayaan bukan pengganti kontrol. Yang berbahaya bukan hanya kemungkinan risiko. Yang berbahaya adalah rasa aman yang dibangun
tanpa informasi lengkap. Sementara Balpres menyebar, industri tekstil lokal terus berproduksi. Mereka membayar pajak, mengikuti regulasi, menjaga kualitas. Namun di pasar, mereka harus bersaing dengan barang impor bekas yang jauh lebih murah. Persaingan tidak selalu setara. Ketika satu sisi tidak menanggung beban yang sama, keseimbangan terganggu. Dampaknya tidak selalu dramatis, tidak selalu langsung, tapi perlahan peluang menyempit. Dan di balik setiap angka produksi, ada pekerja yang menanti gaji, ada keluarga yang harus dinafkahi. Industri fashion global menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Tidak semua terjual. Sebagian masuk pasar sekunder. Sebagian mengalir lintas negara. Di satu sisi, ada narasi keberlanjutan. Di sisi lain, ada realitas ketimpangan distribusi nilai. Negara berkembang sering menjadi tujuan barang sisa produksi global. Apakah ini solusi lingkungan atau hanya redistribusi beban? Jawabannya tidak sederhana, tapi pertanyaannya penting, karena tren lokal seringkali terhubung pada struktur global yang jauh lebih kompleks. Kenapa kita tertarik dengan hal ini? Karena murah, karena trending, karena berbeda. Di era digital, identitas dibangun lewat visual, dan thrifting menawarkan diferensiasi cepat. Ada sensasi menemukan harta tersembunyi, otak meresponsnya dengan kepuasan. Dan ketika kepuasan itu dibagikan, ia berubah menjadi validasi sosial. Dalam kondisi seperti ini, kritik sering dianggap gangguan. Padahal, kritik adalah bagian dari kesadaran. Investigasi ini tidak bertujuan menghakimi. Tidak semua pelaku salah, tidak semua pembeli keliru, tapi setiap tren layak dipertanyakan. Apakah sistemnya transparan? Apakah regulasinya dihormati? Apakah dampaknya dipertimbangkan? Pilihan konsumsi bukan hanya soal harga, ia juga soal nilai, dan nilai selalu punya konsekuensinya. Thrifting di tahun 2026 mungkin akan terus tumbuh, mungkin akan semakin besar, mungkin akan semakin viral. Tapi di balik setiap pakaian yang kita kenakan, ada perjalanan panjang yang tidak selalu terlihat dan transparan. Pertanyaannya bukan sekadar, apakah ini tren? Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang kita dukung? Dan pilihannya tetap ada di tangan kita.